Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الصادقين من المهتدين. صدق الله العظيم. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Masyaallah muslimin, para guru, tuku-tuku, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita menjaga, merawat, meningkatkan ketakwaan yang sudah ada dalam jiwa kita, dalam pengertian yang sesungguhnya, yang perlu senantiasa untuk kita jaga, di mana para ulama menyimpulkan takwa itu Allah tak pernah menemukan kita pada hal yang Allah tak suka dengan perbuatan itu, dan Allah tak pernah untuk mendapatkan kita tak hadir atau absen pada hal yang Allah anjurkan dan Allah perintahkan. Itulah makna takwa dengan keseluruhan. Maka proses hidup ini tentu saja setiap saat, setiap detik, setiap waktu ada saja yang membuat kita terdorong dengan bermacam situasi dan kondisi untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan Allah, baik dalam bidang ubudiyah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, maupun dalam bidang lain-lainnya. Lebih-lebih hal tersebut sudah banyak kita dapatkan selama kita menjalankan kewajiban ibadah puasa sebulan penuh yang lalu. Mari sama-sama kita untuk menjaganya. Produksi Tuan Bandung sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga kita berada dalam kelompok orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada siapapun selain Allah untuk memberikan perlindungan. Kelompok itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ada 7 orang. Yang pertama, imam yang adil dengan segenap pengertian dan definisi, dengan setiap setara dan kedudukan, di mana yang paling kurang imam yang adil itu yang selalu bisa untuk menjaga kestabilan baik dalam keadaan apapun, mulai daripada keadaannya, perbuatannya, ucapannya, serta sikapnya stabil berada dalam ridha Allah.
tidak bisa dipengaruhi dan tidak masuk untuk diintervensi oleh faktor-faktor yang lain, sehingga keadaan hidup beda, tapi sikap, tindakan, amalan, perbuatan, ucapan selalu hanya yang dikatakan adalah yang benar. Yang kedua, termasuk di antara kelompok yang mendapat perlindungan Allah adalah hamba-hambanya yang selalu untuk mau menyebut nama Allah. Andai kata dia dalam kesucian, air matanya selalu untuk bercucuran. Yang menunjukkan hatinya itu adalah ada dalam apa yang Allah ingatkan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diingatkan dengan menyebut nama Allah, hatinya selalu gemetar dan bertambah-tambah terus imannya. Iman yang seperti inilah yang mampu diturunkan kepada hati, maka hati itu akan selalu istiqamah, berpijak pada prinsip kebenaran. Pembinaan hati inilah yang merupakan prinsip pembinaan takwa. Sehingga Rasul mengisyaratkan sesuai dengan faktor yang bisa mempengaruhi hati itu dengan ucapan dan isyarat 3 kali, at-taqwa hahuna, 3 kali. Mengapa? Hati ini yang selalu diganggu oleh 3 faktor besar. Yang pertama adalah karena darah, yang kedua karena harta, yang ketiga karena kehormatan diri dan kemuliaan. Dan itulah hal-hal yang bisa cepat tergoda. Di antara 7 kelompok itu, salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki atau orang-orang yang hatinya selalu terpikat dan terikat kepada masjid. Dan inilah bagaimana faktor yang harus untuk kita wujudkan. Tentu saja banyak faktor yang bisa mendukung hati umat ini terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid. Maka dalam konteks ini tidak hanya dengan adanya masjid, seperti saat Rasul hanya dengan menarik garis hadza masjidi, sudah jadi masjid. Tapi perkembangan zaman dituntut dengan bermacam usaha, baik dari faktor fisiknya, masjid selalu harus untuk diusahakan, yaitu baik kenyamanannya, ketentramannya, kebersihannya, kesejukannya, keindahannya, kemudahannya, termasuk mudah parkirannya sekarang. Mungkin tahun-tahun 70 nggak perlu ruang parkir yang luas bagi sebuah masjid. Karena saat itu bila orang pergi ke masjid karena jauh-jauh tempatnya hanya pakai truk, ya sabor-sabor truknya nauri dalam 60, maka peraya tak parkir. Paling-paling heboh motor itu kamu nak masjid. Orangnya sabor motor tidur di dalam gejak masjid. Punya tempat parkirnya terbatas, juga marahlah, ia tidak akan terpaut dengan masjid. Maka dalam konteks ini, persaingan kita juga di dalam menyediakan fasilitas itu, sampai seperti kita ini biaya besar apa-apa. Karena umat yang akan membiayai demi kemanyanan kalimah, beri untuk ketentraman jamaah, agar hati terpaut. Hari ini masih kalah saing dengan kekuatan iman untuk terpaut hati masjid berbanding dengan terpaut hatinya kepada kafe. Mengapa satu tempat duduk santai begitu indah dibuat untuk orang tertarik sampai berjam-jam di situ, lupa dengan segala apa saja kepentingannya yang lain.
Menyegejaukan tu, ikan tu 15 minit duduk. Bak tempat yang lain tak perlu bisa duduk sampai berjam-jam. Mengapa hatinya begitu sejuk dan nyaman? Anak budak-budak enak. Di samping barangkali faktor keimanannya yang belum terpikat dengan tempat yang harus lebih bermanfaat. Karena manfaat iman belum nampak. Di samping juga suasana alamnya dan tempatnya. Maka pantas hari ini perhatian tertuju bagaimana fisik masjid itu harus baru, harus cantik, harus indah, harus tenang, harus bagus, nyaman. Dan ini alhamdulillah dengan keindahan tempat ruangan, tempat parkiran dan tempat duduknya semuanya bersih, rapi, nyaman dan harum. Salah satu, tapi itu tak cukup. Karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman sajalah yang sanggup untuk memakmurkan masjid. Perintah memakmurkan masjid ini bagi orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada segala yang ada konsekuensi dengan keyakinan kita, melaksanakan ibadah salat, mengeluarkan zakat dan infak. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, kata Allah. Maka dalam konteks ini ada dua faktor besar dalam usaha memakmurkan masjid. Yang keterkaitannya adalah selalu untuk dituntut kepada terutama orang-orang yang kita percayai untuk dituakan di masjid. Yang pertama faktor fisik seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua dibutuhkan untuk terpikat hati umat dengan masjid ini sangat besar tuntutan dengan faktor non fisiknya. Kalau orang pergi ke kafe, daya tariknya bukan karena iman adalah dengan apa? Dengan sembah santai, tenang, punya wifi. Kalau dengan masjid, apa yang dituntut? Karena kunci kemakmuran masjid adalah pada jamaah. Duduk di masjid, yang pertama yakin, duduk saja tanpa berzikir apapun, itu sudah ibadah. Berzikir, bertahmid, qiraatul Quran di masjid akan juga bertambah nilainya dari nilai etikafnya. Kalau budaya suka membaca, tentu saja dibutuhkan juga bacaan-bacaan di masjid. Itu untuk ibadah pribadi, bukan masjid tempat transaksi untuk jual beli. Dan itu bicara dunia bahkan menjadi dosa. Tapi mendidik hatilah masjid. Kalau demikian, kita dituntut memang untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang non fisik itu. Kalau untuk berjamaah, agar orang tenang, di samping tenang tempat parkir, tenang tempat duduk, tenang tempat untuk menunggu salat, dia tenang lagi dengan petugas yang memimpin salat dan orang yang menyeru untuk salat. Maka faktor muazzin dan imam merupakan faktor yang sangat besar dalam rangka untuk menarik hati umat menjadi hamba yang mendapat lindungan Allah, umat yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bak ikat hati umatnya bertenang dan bergalak di taman masjid untuk ibadah, untuk i'tikaf, untuk berzikir, untuk qiraatul Quran, untuk bermuhasabah, bermacam usaha. Di samping penerangan, ada pengajian dari faktor imam, sehingga imam itu di dalam kajian fikih bukan sekedar dia itu sah untuk jadi imam. Kemudian Syekh di dalam kitab Nihatul Zaid, syarah dari kitab Qurratul Ain, di situ disebutkan perlu ada disusun kategorisasi sebagai siapa yang menjadi imam. Kan yang penting tahu yang dia dam maju. Memang begitu, silakan dipilih
di antara mereka itu keadaan paling pakai, itu tidak bisa untuk dilakukan. Makna dipilih, bisa dipilih dalam keadaan tidak diatur dengan sebelumnya. Karena tajak apa tu oleh nyantuk pada tempat melihat semayang, nyodan teraput co yang afkah wa afsah, co yang lebih fasih dan co yang lebih pakai. Odron, silakan. Itu dipilih spontan itu. Tapi kalau sudah tersentuh ada BKM, ada imam, maka pantaslah imam besar yang mengatur. Tambah dengan BKM menyeleksi yang pertama hingga disusunlah dengan imam tetap, yaitu pertama afqah wa afsah, kemudian siapa di antara mereka wa aqra, selanjutnya dan seterusnya sampai yang ke-16. So yang paling buat umum. Mengapa itu? Karena imam yang dituntut, yang disenangi oleh jamaah semuanya. Mengapa? Ada ancaman Rasul dalam konteks menjadi imam yang memimpin salat. Siapa yang menjadi imam dan memimpin daripada umat untuk salat, wahum karihun, sedangkan jamaah yang ikutnya gak senang, maka dia baikkan syurga, ubah syurga. Duknan ancaman Allah. Kalau dia kebancit, tanggung jawab. Maka perlu adanya seleksi hari ini. So yang afqah, so yang aqra, so yang afsah, so yang aqra, so yang ya tawadu, yang awga dan segala macam, dan terus lebih bersih, so yang lebih cantik dan segala macam. Mengapa? Agar makmum menjadi tenang hatinya, mendabar kepada kekhusyukan dalam ia mengikut dengan imam yang memimpin. Nah, begitu juga muazzin, dengan suara yang lantang ia panggil. Mengapa? Kalau kita lihat riwayat setelah wafat Rasulullah, begitu rindu para sahabat ingin mendengar suara Bilal berabah, dan ia tak pernah lagi untuk, dan begitu rindu sekali dia azan setelah wafat Rasul, semua menangis, tak pernah didengar, seolah-olah dunia ini tak ada maknanya. Dihayati dengan panggilan itu, semua orang tertarik. Maka dalam konteks juga petugas muazzin itu penting. Nah, dalam konteks ini Islam tidak pernah untuk melarang dalam ibadah itu memberikan penghargaan dan kemuliaan. Walaupun juga tak pernah untuk dilarang bila saya mengajarkan anak-anak Al-Quran dan saya membuat akad dulu paduk nebayan don tijem untuk ku perlu anak orang. Dan boleh dalam Islam boleh mencari upah, membuat akad upahan antara perunuh agama, membimbing agama, perintah lun ku tembang paduk nebaya, boleh. Itu disebut dengan ujrah. Tapi di Aceh secara keseluruhan masih sangat-sangat menghargai. Tak pernah imam muazzin untuk membuat akad ijarah. Tiga dong paduk nyodi nan kutim tambah batu tu baru kutim mana akadnya. Yang ada sifat penghargaan. Kata kita penginginkan bahawa umat ini tenang dengan uang umat untuk kemakmuran, makmur ibadah, senang orang ikut dengan imam yang cantik dan indah, kita berikanlah sekedar wang minyak bagi dia. Itu adalah merupakan hal dalam konteks memikirkan non fisik untuk kemakmuran masjid. Boleh dibuat penelitian hari ini tentang bagaimana masjid yang pandai untuk memilih kriteria imam dan muazzin itu. Di samping juga butuh kepada sambutan orang, keamanan dan segala macam yang lain, dan mudah jangkauannya, itu adalah belum upahan. Oleh karena demikian, itu adalah suatu hal yang dituntut dalam konteks perkembangan zaman, dalam rangka kita untuk berpikir agar masjid ini dalam semua sisi
terus kita benar dan kita untuk menyesuaikan keadaan itu dengan menempatkan orang-orang baik sehingga mereka tertarik hati umat menjadi kalbuhu mu'allaqun bil masjid. Oleh karena demikian, dalam hal ini tentu saja butuh daripada perasaan dan butuh daripada kearifan dari pengurus. Mentau. Baik kadang-kadang dia tanya tengku imam menyakaji kedua imam yang harus ikhlas kerana Allah. Tanpa hendak kita meminta rezeki kedua gejak uruh kita masyarakat imam yang berikhlas ganya mandung baik dah ya menyaglakan bayar. Bahkan alami hari ini nak urus yang curhat balung kerana ganyan imam wajib jak intat beranuk ada ganyan Johor Selatan pre motor pada ku imam minyak pada ku imam ulu-ulu lain berbayar dengan ku imam dah nyan ban pemikiran nyan han maju lagi nyan mati dengan ku imam. Oleh kerana demikian menurut saya kita perlu terus menyesuaikan bagaimana kemampuan umat, keinginan umat, bagaimana kita tidak tahu hakikat dari Allah, bagaimana dan dari mana Allah bisa mengetuk hati umat ini hingga lebih mencintai masjid, hingga lebih makmur masjid untuk berjamaah. Tapi kita selalu untuk memantau dan melihat apa saja sih yang dibutuhkan, dan itu adalah merupakan sumbangan umat yang ingin mendapatkan kedamaian ketenteraman itu. Maka kita belum ada tawar-menawar menyangkut dengan petugas-petugas kita itu, maka perlu ada perhatian. Dan tuan sendiri je ke khatib orangnya hana pernah naik ikatan nya menyaku baca foto baik panggul pada bayu hana pernah tanya deke dia hana nejuk kakak hana di mana bayangkan tu menyo gejak tiro khatib dari Bandar Aceh kena mesti ni hana tajuk lum tanya cip kita malam tengah-tengah ikhlas orangnya tiga ikhlas dia ada dua orang kita munjak ni padahal dia jadi habis minyak motor itu ini juga demikian. Dan apa kerja mereka? Maka oleh kerana demikian tentu saja dalam ini harus arif untuk menyesuaikan perkembangan zaman, dan itu kebaikan kemaslahatan yang tidak ada larangan dalam agama untuk hanjut tajuk sedekah ke orang yang jauh untuk jut ilmu dan jut berarti. Semoga ini akan lebih arif lagi ke depan dalam rangka untuk mencari teman sidra imam, sidra muazzin. Ingat, menyogetanya dibenci oleh jamaah. Dibenci jamaah kan karena hanaga tu sahaja. Tapi apabila ada rekam jejak di luar yang tidak baik, atau kadang kita pikiran imam muda tu tip laga hafid, tapi kita biar pada masjid getok tilu ketat bedah gaya pajuh lincah dengan perumah gop metegi hidih penyalaut. Waktu tak dengar tu ganyan han tenang lagu. Nyan jaga ke lebih qanaah yang ketuntut. Yang kedua tu yang kaji ke muratib jaga atangan. Kita nyuruh terjaga dalam kriteria yang 15 buah bunuh termasuk nyan kriteria yang harus dilihat. Agar mengapa jamaah begitu mendengar suara kita, alhamdulillah nyaman. Begitu dengar mubayang aja. Barah ini nama orang katanya. Apalagi rekam jejak yang lain. Belagat satu. Menyerekam jejak yang hanaga kemo. Kenapa kau terganggu jiwa makmum sangikut yang dengar ulungnya karena nak rekam jejak yang hanaga. Yang kita nyojut kemo harus betul-betul menjaga siqah, menjaga kebaikan, baik pegat sesuatu yang hanaga dalam pandangan publik. Karena jamaah katanya apalagi di pinggir jalan anak muta tunai pitro yang disembahyang ini atau kita tu adalah baik, senang, tenang dan membawa kepada kedamaian, bahkan dia membawa kepada kekhusyukan yang lebih tinggi dalam ia mengikuti jamaah. Masyarakat muslimin, semoga Allah senantiasa merawat takwa kita. Selalu kita diberikan cahaya berfikir yang lebih positif, yang lebih aslah dengan apa saja dalam perkembangan zaman. Semoga kita selalu melihat Islam itu indah, jamaah itu baik, masjid itu rumah Allah,
apapun spesial kita kasih, kalau sudah masuk ke rumah Allah, ini adalah nilainya wakaf dan milik Allah. Kita bekerja untuk Allah, apa yang menurut Allah baik, dan itulah perawatan takwa kita di bulan Syawal, dan kita pertahankan terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis salati wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.